A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Pontianak naik badak bercula. Anak adalah cerminan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang sudah Allah karuniai anak, maka bersyukurlah. Di luar sana banyak sekali orang pengen punya anak, tapi belum Allah kasih. Udah bertahun-tahun menikah, tapi belum Allah kasih. Maka sekali lagi, buat kita-kita yang sudah menikah, kemudian dikaruniai anak, maka kita perlu bersyukur. Karena anak ini adalah bagian daripada harapan sebuah keluarga yang mereka bersatu untuk memiliki keturunan demi keturunan agar bisa meneruskan estafet keluarganya. Dan itu yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena orang untuk bisa memiliki anak itu hanya Allah hak prerogatifnya. Kita nggak bisa ikut campur. Artinya maksudnya tidak bisa menjamin. Kita mungkin bisa berusaha. Ketika sudah menikah, kita berusaha untuk memiliki anak, tapi Allah juga yang menentukan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak ini sejatinya dia itu dibentuk dari perilaku orang tua. Bukan dari harapan, bukan dari keinginan orang tua. Dan sejauh mana orang tua itu memperbaiki perilakunya, perangainya, maka sejauh itulah Allah akan memperbaiki akhlak dan perangai anak-anaknya. Jadi kalau kita dapati anak kita pemarah misalkan, maka sejatinya kita sedang diperlihatkan oleh Allah, oh kamu tuh pemarah. Ketika anak kita sering bentak-bentak adiknya atau orang tuanya, boleh jadi itulah kita yang terturunkan ke tabiat kita kepada anak kita, karena mereka itu cerminan dari kita. Oleh karenanya kita perlu selalu melihat ke keadaan keluarga kita, seperti apakah mereka, apa yang kita inginkan dari keluarga kita. Kita pengen anak kita sopan, santun, maka kita yang harus memulai. Kita pengen anak berbakti kepada kita, maka kita harus menunjukkan bakti kita kepada mereka. Dan itulah yang disebut oleh Al-Gim dengan rumus perubahan, yaitu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Yang mana ketika kita pengen merubah orang lain, contohnya tadi kita pengen merubah anak, maka kita harus mulai sendiri. Kita pengen orang lain senyum kepada kita, kita yang harus senyum sendiri. Kita pengen dihormati orang lain, kita harus hormat kepada orang lain. Kita pengen diberi oleh orang lain, maka kita harus memberi duluan. Itulah sebagaimana kalau rumus memantulkan bola ke tembok. Kita pantulkan ke tembok, itu akan kembali kepada kita. Atau sama seperti kita kalau bercermin di kaca, maka kita akan bisa melihat baik dan buruknya rupa kita. Ketika kumis kita agak tinggian dikit, kita akan bisa lihat dari cermin itu. Ketika kita monyong, maka akan berubah di cermin sebagaimana yang kita ekspresikan. Itulah anak-anak kita. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengoreksi diri, berperangai baik, agar itu yang menjadi tabiat anak kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga kenapa dulu Rasulullah SAW selalu memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain atau meminta orang lain. Beliau melakukan kebaikan, orang lain mengikuti. Beliau meninggalkan keburukan, orang lain mengikuti. Dan itu jika kita lakukan, maka insya Allah anak-anak kita juga akan seperti itu. Oleh karenanya ketika kita ingin kebaikan itu hadir dalam pada anak-anak kita, maka solusinya apa? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Rumusnya lagi,
3M, mulai dari sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ketika dikaruniai anak kita bersyukur dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Ketika Allah karuniai kita keturunan, kita syukuri dengan membimbing mereka, mengasuh mereka, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat mereka. Ketika Allah karuniakan kita keturunan, laki-laki maupun perempuan, kita menjadi orang tua yang menjadi sumber referensi akhlak mereka yang baik. Karena apa? Karena kita senantiasa berupaya belajar bagaimana untuk sabar, belajar bagaimana untuk amanah, belajar bagaimana untuk sholat ke masjid, belajar bagaimana untuk senantiasa membaca Quran, belajar bagaimana untuk senantiasa mencari ilmu dalam membaca buku, dan begitu seterusnya. Dan itu yang mudah-mudahan menjadi apa yang kelak nanti akan kita dapati pada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah menuntun kita, Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.